Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan siklus akuntansi perusahaan dagang tahap pengintisaran. Anggota dari kelompok kami, saya Ayunia, saya Dela Nur Aliza, nama saya Miranda Nur Situasi, dan saya Shilda Maulida. Neraca saldo. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun beserta total saldonya yang dibuat dan diurutkan secara sistematis atau urut sesuai dengan golongan dan kode akunnya yang bersumber dari buku besar perusahaan pada perusahaan tertentu. Neraca saldo memiliki format beberapa kolom utama yang digunakan untuk melakukan pencatatan atau pendataan berupa nomor akun, nama akun, kolom debit dan kredit. bentuk neraca saldo trial balance. Format atau bentuk neraca saldo yang sederhana memiliki 4 kolom utama, diantaranya kolom kode atau nomor akun, kolom nama akun atau keterangan, kolom debit dan kredit seperti gambar berikut. Pertama, ada kolom nomor akun. Kolom kode atau nomor akun tersebut berisi berbagai kode akun dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan tersebut. Nomor atau kode akun harus ditulis secara sistematis atau urut mulai dari kode 1 yang menunjukkan kode akun harta sampai kode 4 yang menunjukkan kode akun beban. Kemudian ada kolom nama akun. Kolom tersebut berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Penulisan dalam neraca saldo diurutkan dari golongan akun harta, hutang, modal, pendapatan, dan yang terakhir adalah akun beban. Kemudian yang ketiga ada kolom debit. Kolom tersebut berisi saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Lalu yang terakhir ada kolom kredit. Kolom tersebut berisi saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai yang ada di dalam buku besar. Selanjutnya, ada manfaat neraca saldo. Manfaat neraca saldo yang pertama adalah dapat memudahkan melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Ketika jurnal buku besar yang dibuat dengan benar sebagai dasar penyusunan neraca saldo, maka jumlah total angka kolom debit dan kredit yang muncul di neraca saldo akan menunjukkan jumlah saldo yang balance. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo bermanfaat sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lajur dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Tujuan dan fungsi neraca saldo. Neraca saldo mempunyai fungsi untuk mendeteksi setiap kesalahan matematika yang telah terjadi dalam sistem akuntansi double entry, yakni pembukuan berpasangan. Tujuan umum menghasilkan neraca saldo yaitu untuk memastikan entry dalam setiap pembukuan perusahaan secara matematis dan benar. Beberapa fungsi neraca saldo antara lain: 1. Fungsi persiapan. Neraca saldo berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Kedua, fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan merupakan fungsi utama dari penerapan ilmu akuntansi dalam penyajian data pada perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Setiap data-data pada setiap akun rekening akan dibuat catatannya oleh neraca saldo dengan penyajian yang ringkas. Ketiga, fungsi koreksi. Neraca saldo merupakan laporan keuangan yang berguna sebagai bahan evaluasi sebelum pembuatannya. Hal yang lebih dahulu dilakukan yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Inilah yang dimaksud dengan fungsi koreksi dari neraca saldo. Keempat, fungsi monitoring. Catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan data pada setiap akun, selain berfungsi sebagai informasi, juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan dalam perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Tahapan menyiapkan neraca saldo. 1. Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal
jurnal. Kedua, memindahkan transaksi-transaksi dari jurnal ke buku besar atau posting. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. 4. Membuat ayat-ayat penyesuaian. 5. Memposting ayat-ayat penyesuaian ke buku besar. 6. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Membuat laporan keuangan. 8. Membuat jurnal penutup. 9. Memposting jurnal penutup ke buku besar masing-masing. 10. Membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan ke-11, membuat jurnal pembalik, suatu pilihan atau option di awal periode berikutnya. Ayat jurnal penyesuaian. Pengertian ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun di buku besar yang dapat dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, saldo akun kas dan akun aktiva tetap tanah. Biasanya jumlah yang dilaporkan di neraca adalah sama dengan saldo di buku besar. Akan tetapi, beberapa akun di dalam buku besar memerlukan pemutakhiran atau updating. Adapun tujuan dari penulisan ayat jurnal penyesuaian adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, hutang, beban, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Selanjutnya, fungsi jurnal penyesuaian. Sesuai dengan pengertian yang sudah kita paparkan di atas, jurnal penyesuaian memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, supaya akun nominal yakni akun pendapatan serta bebannya bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal atau pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode terkait. Yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah sesungguhnya. Yang terakhir, supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban, serta modal menampakkan situasi yang sebenarnya. Hal-hal yang perlu disesuaikan dalam ayat jurnal penyesuaian. 1. Kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. Yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Biaya dibayar di muka dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai uang muka atau dicatat sebagai biaya. Pos ini awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan padahal jasa atau barangnya belum diterima. Misal dibayar semua di awal tahun untuk beban selama 1 tahun, maka ketika bertemu dengan beban pada bulannya, maka harus dituliskan beban tersebut. Kedua, pendapatan diterima di muka atau annual revenue. Pendapatan diterima di muka dilakukan dengan dua cara, yaitu diakui sebagai utang dan diakui sebagai pendapatan. Pos ini awalnya dicatat sebagai kewajiban. Kewajiban ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu. 2. Kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang. Yang pertama, piutang pendapatan atau accrued revenues. Pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat di akun pendapatan. Contohnya, imbalan atas jasa yang telah diberikan seorang pengacara, namun belum ditagihkan ke kliennya pada akhir periode. Pendapatan yang Anda atau perusahaan peroleh telah diberikan oleh pelanggan, akan tetapi pelayanan belum diberikan, maka buatlah penyesuaian piutang pendapatan. Kedua, beban masih harus dibayar atau accrued expense. Beban yang telah terjadi tapi belum dicatat di akun beban. Ini mengacu pada suatu kewajiban yang telah dilakukan kepada perusahaan tapi belum dibayarkan. Contohnya, utang gaji kepada karyawan. 3. Hal lain lagi yang perlu dicatat dalam jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Yang pertama ada penyusutan aktiva tetap.
atau depreciation. Alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset tersebut. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset tersebut pada akhir masa manfaatnya. 2. Kerugian piutang atau bad debts expense memperlihatkan kerugian yang aktual atas piutang yang tidak tertagih. Dan ketiga, biaya pemakaian perlengkapan atau use of equipment cost. Barang-barang yang digunakan untuk menunjang operasional usaha yang sifatnya habis pakai atau dapat habis baik fisik maupun nilai ekonomisnya. Metode dalam membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Pertama, pendekatan neraca. Jurnal penyesuaian akan dibuat dengan pendekatan neraca jika transaksi sebelumnya dicatat dalam akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Saldo yang disesuaikan yaitu sebesar nominal yang sudah terrealisasi. Dan yang kedua, pendekatan laba rugi. Jurnal penyesuaian akan dibuat dengan pendekatan laba rugi jika transaksi sebelumnya dicatat dalam akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Saldo yang disesuaikan yaitu sebesar nominal yang belum terrealisasi. Neraca lajur. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Meskipun kertas kerja tersebut bukan merupakan laporan keuangan, namun kehadiran dari neraca ini akan sangat berguna untuk memudahkan pembuatan laporan. Bentuk neraca itu sendiri terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk penempatan debit kredit. Adanya kolom-kolom tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan penyesuaian sehingga antara neraca saldo dan penyesuaian bisa masuk dalam worksheet tersebut. Tujuan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan akan semakin mudah ketika neraca lajur telah dibuat terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan semua nominal yang ada pada buku besar bisa terlihat di neraca ini, tanpa harus mencari dalam buku besar yang memiliki kolom dan juga jumlah yang terbilang banyak. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Dalam neraca saldo akan terdapat banyak data, baik itu data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk persiapan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Dengan menggunakan lembar kerja ini akan menjadi sarana meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi ketika membuat jurnal penyesuaian. Seperti kita ketahui bahwa pembuatan laporan keuangan rentan mengalami kesalahan. Yang keempat, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Dengan sebuah lembar kerja ini akan menjadi bahan untuk memperkirakan hal yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih mudah terlihat. Fungsi neraca lajur. 1. Digunakan untuk meringkas data. Dalam sebuah perusahaan, terlebih dalam skala yang besar, tentu akan banyak transaksi yang terjadi setiap hari, bahkan ketika direkap dalam 1 bulan. Dengan adanya neraca lajur, akan mampu untuk menggolongkan beberapa transaksi yang kemudian diringkas dalam setiap transaksi yang dijalankan. Setiap transaksi yang ada akan dibagi dalam sebuah lajur yang berbeda dan akan menjadikan lebih rapi untuk dilihat. 2. Mengevaluasi transaksi yang ada. Ketika mampu membuat sebuah neraca yang rapi, tentu akan lebih mudah bagi sebuah perusahaan melakukan pendataan dan mengevaluasi pencatatan yang dilakukan sebelumnya. Ketika melakukan pencatatan, ada kalanya accounting membuat sebuah kesalahan baik penjumlahan maupun pada saldo. Dengan menggunakan neraca lajur, memungkinkan untuk meminimalisir kesalahan tersebut. 3. Sarana menyusun laporan.
Dengan adanya sebuah neraca ini, akan mampu mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Hal ini dikarenakan jumlah transaksi yang ada akan direkap dan juga ditampilkan dalam sebuah alur secara ringkas meskipun pada awalnya data yang ada sangat detail. 4. Prosedur perusahaan yang kredibel. Bagi sebuah perusahaan yang mampu mengelola laporan keuangan dengan baik, tentu akan membuat sebuah neraca yang satu ini. Hal tersebut dikarenakan dengan neraca yang akan menampilkan sebuah data yang terstruktur. 5. Melihat kegiatan harian perusahaan. Untuk bisa melihat bagaimana transaksi harian sebuah perusahaan, bisa dengan membuat worksheet yang satu ini. Tentunya, hal tersebut akan berimbas pada kemudahan melakukan evaluasi di setiap transaksi yang ada. Cara membuat neraca lajur. Pertama, membuat format neraca. Format dari neraca lajur tersebut terdiri dari beberapa kolom yang berisi nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Masing-masing dari kolom tersebut dibagi dua dengan penempatan debit kredit pada transaksi atau akun yang ada. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Isilah nomor dan juga nama akun pada kolom yang tersedia. Setelah itu, tambahkan jumlah neraca saldo yang telah tertulis sebelumnya. Neraca saldo ini ada pada laporan sebelumnya. Yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Pada kolom ini, pindahkan saldo yang ada pada jurnal penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian disesuaikan antara debit dan kreditnya. Biasanya, kolom penyesuaian ini hanya untuk pemakaian perlengkapan, peralatan, dan juga beberapa penyusutan lainnya. Yang keempat, menambah nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Ketika telah ditemukan nominal atau saldo antara neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya menjumlahkan atau mengurangi antara keduanya dan tulis pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jika pada kolom terdapat persamaan debit maupun kredit, maka cara menghitungnya dengan cara ditambah. Begitu pula sebaliknya, jika terdapat perbedaan, maka cara menghitungnya dengan cara dikurang. Yang kelima, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Untuk mengisi kolom laba rugi, dengan memindahkan saldo yang sudah ada pada neraca saldo setelah penyesuaian, yang dipindahkan hanya akun pendapatan dan beban. Sedangkan untuk mengisi kolom neraca, dengan memindahkan saldo yang sudah ada pada neraca saldo setelah penyesuaian, akun yang dipindahkan itu selain akun pendapatan dan beban. Taruhlah akun tersebut sesuai dengan debit maupun kredit yang ada. Berikut contoh format neraca lajur. Untuk kertas kerja bentuk 10 kolom, tidak terdapat kolom perubahan modal. Data dari kolom perubahan modal dapat diisikan pada kolom neraca. Selanjutnya, di sini terdapat contoh neraca saldo Elvia Bahari dalam periode 30 September 2019. Nah, coba kita amati. Di sini terdapat nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Di sini terdapat nomor akunnya 101, nama akun kas 6.610 terdapat di debit. Selanjutnya, kita masukkan akun-akun yang berada di buku besar ke neraca saldo. Apabila semua sudah kita masukkan, kita akan menghitung jumlahnya. Pastikan jumlah keseluruhan debit atau kredit itu balance atau sama. Contoh ayat jurnal penyesuaian. Berikut adalah soalnya. Pada akhir bulan September, data-data yang harus dibuat penyesuaian yaitu 1. Sisa perlengkapan per 30 September senilai 300.000. 2. Pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September senilai 2.310.000. Ketiga, penyusutan peralatan diperkirakan sebesar 1.500.000. 4. Gaji yang belum dibayar per 30 September senilai 475.000. 5.
saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta. Menjawab contoh soal jurnal penyesuaian. Untuk soal nomor 1, sisa perlengkapan per 30 September sebesar 300.000. Maka jurnal penyesuaiannya, akun beban perlengkapan didebit sebesar 1.520 dan akun perlengkapan dikredit sebesar 1.520. Caranya, saldo awal perlengkapan yang terdapat pada neraca saldo dikurang saldo akhir perlengkapan atau sisa perlengkapan, yaitu 1.820 dikurang 300.000 sama dengan 1.520. Jadi, perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 1.520. Untuk soal nomor 2, pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September sebesar 2.310. Maka jurnal penyesuaiannya, akun piutang usaha didebit sebesar 2.310 dan akun pendapatan jasa dikredit sebesar 2.310. Soal nomor 3, penyusutan peralatan diperkirakan sebesar 1.500. Maka jurnal penyesuaiannya, akun beban penyusutan peralatan didebit sebesar 1.500 dan akun akumulasi penyusutan peralatan dikredit sebesar 1.500. Untuk soal nomor 4, pada tanggal 30 September, gaji yang belum dibayar sebesar 475.000. Maka penyesuaiannya, beban gaji didebit sebesar gaji yang belum dibayar yaitu 475.000 dan utang gaji dikredit sebesar 475.000. Kemudian untuk soal nomor 5, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta, maka penyesuaiannya pendapatan jasa didebit sebesar 1 juta dan pendapatan diterima di muka dikredit sebesar 1 juta. Maka total penyesuaian seluruhnya adalah Rp6.805.000. Contoh neraca lajur. Ditampilkan contoh neraca lajur dari Elvia Bahari periode 30 September 2019. Kolom pertama diisi nomor akun, kolom kedua nama akun, kolom ketiga neraca saldo, kolom keempat jurnal penyesuaian, kolom kelima neraca saldo setelah disesuaikan, kolom keenam laba rugi, dan kolom ketujuh neraca. Kolom pertama berisi nomor akun yang merupakan nomor akun dari masing-masing nama akun yang berada di kolom selanjutnya. Urutannya merupakan urutan setelah disesuaikan. Yang pertama kita masuk ke neraca saldo. Kolom neraca saldo ini berasal dari neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya, sehingga nominal-nominalnya disesuaikan dengan urutan yang telah ada dan penempatan debit kredit yang telah ada pula. Selanjutnya ke jurnal penyesuaian. Kolom jurnal penyesuaian merupakan atau berasal dari ayat jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya, disesuaikan penempatan debit dan kreditnya dan juga nama akun yang telah ada di format dan ataupun nama akun yang belum ada sehingga dibuat baru. Selanjutnya ada neraca saldo setelah disesuaikan. Ini merupakan hasil dari neraca saldo bertemu dengan jurnal penyesuaian. Pada kolom neraca saldo disesuaikan, penempatannya debit kredit disesuaikan dari selisih atau penjumlahan dari neraca saldo dan pada kolom neraca saldo dan penyesuaian itu sendiri. Diselisih apabila penempatan kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian itu memiliki perbedaan, beda penempatan, dan dijumlah apabila
apabila salah satu akun penempatan debit kreditnya memiliki persamaan antara neraca saldo dan penyesuaiannya. Hasil dari penjumlahan atau perselisih dari neraca saldo dan penyesuaian ini kemudian ditaruh di kolom neraca saldo setelah disesuaikan, yang nantinya akan berguna untuk laba rugi dan neraca. Selanjutnya, di sini terdapat laba rugi. Di laba rugi ini, kita dapat masukkan akun pendapatan dan akun beban saja, sesuai dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Apabila sudah kita masukkan semuanya, pastikan jumlah akhirannya balance. Di lembar kerja ini yang terakhir yaitu neraca. Neraca ini kita dapat masukkan dari akun harta, utang, dan beban. Kita dapat masukkan sesuai dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Apabila kita sudah masukkan akun-akun harta, utang, beban, pastikan jumlah akhirannya itu balance.